Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kita akan mendengarkan pemaparan dari mentor dan pendamping UMKM Kota Kalimantan ya, Iya, Kalimantan Kalimantan di Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin. Nanti ada Kak Nainai atau kita nama kerennya Nainai atau Kak Naima. Nanti akan dimoderatorin juga oleh pendamping UMKM dan juga pendamping kooperasi dari Pak Dian Hadi dari di Sedang Sumut. Sudah hadir ya Pak ya? Siap, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini dari jam 9 sampai jam 12 kita akan membahas tuntas bagaimana UMKM bisa memilah keuangannya baik keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, itu pembukaan dari saya. Sebelum dimulai ada baiknya biar memperlancar nih acara kita ya. Kita baiknya doa bersama dulu. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ini sudah hadir teman-teman juga baik dari pendamping maupun dari pengusaha yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman gak usah heran sekarang baru 32 nanti akan merambat makin siang makin merambat karena biasanya teman-teman ada yang lupa atau tertidur ya, maklum suasananya puasa. Nah, teman-teman untuk hari ini kebetulan Pak Pris juga sedang ada kesibukan yang luar biasa tentunya karena banyak bazar ya, ada bazar di kementerian hari ini baik di Kementerian Koperasi di Kuningan maupun di Kementerian UMKM di Smesco. Jadi bazarnya itu lagi padat-padatnya. Alhamdulillah luar biasa Bapak kita hadir juga luar biasa. Jadi saya senang banget. Saya memang luar biasa Bapak kita yang satu ini tidak ada kata lelah dan apa namanya sibuk ya Pak ya. Sesibuk-sibuknya tetap hadir. Oke, untuk mempersingkat Ya, waktu. Assalamualaikum Bu Mai. Ya, Mohon Waalaikumsalam maaf, Pak. jalan Salam, sana Pak nih ke Pris. Smesko tadi. Siapa? Ya, bener kan Mesko macet ya Pak. Jam segini Iya, luar biasa. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita serahkan ke Pak Pristianto, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok, Kementerian UMKM, bidang mikro. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Pristianto untuk membuka acara kita pagi ini. Silakan Pak Pris. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Johan, ya, eh, Bu Mei, Pak tadi yang mengisi Naima. Bu Naima ya. Iya. Bu Naima dan rekan-rekan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan uh, apa kegiatan ya untuk jalin mandiri, jalin aktualisasi pendamping jalin mandiri dan pagi ini agendanya adalah bagaimana kita menyusun ya laporan keuangan ya Bu ya. Nah, penyusunan laporan keuangan ini sangat penting ya bagi Bapak Ibu selaku uh, pelaku usaha khususnya yang sudah formal ya tentunya nih peserta kita adalah peserta yang formal ya yang sudah memiliki NIB dan
memiliki kewajiban juga untuk menyusun laporan keuangan. Bapak Ibu sekalian, penyusunan laporan keuangan ini penting bagi kita sebagai pelaku usaha dan terutama nantinya dalam mengakses ya ketika Bapak Ibu bermitra dengan lembaga lainnya, di mana profil keuangan kita tentunya akan menjadi acuan bagi mitra kita untuk melakukan kerjasama. Nah, khususnya ketika Bapak Ibu mengakses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, laporan keuangan juga sangat dibutuhkan bagi para pemegang saham ataupun investor ya. Dalam hal ini partner ya selaku pemilik ya, yang kemungkinan besar dia tidak terlibat langsung dalam usaha sehingga membutuhkan uh, uh, informasi laporan keuangan yang valid. Di samping itu, laporan keuangan juga merupakan bahan bagi kita ya pelaku usaha, pengelola ya untuk melakukan pengembangan pengembangan usaha dan juga menetapkan strategi yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Nah, semoga dengan mempelajari bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik, ya, ini Bapak Ibu akan dapat tumbuh berkembang, ya, dan juga naik kelas. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Pak Pris untuk hari ini sudah dibuka dengan baik. Kami juga tidak lupa menyapa teman-teman dari Dinas Provinsi Banjar ya. Sepertinya ada di sini ya Bu Naima ya. Turut hadir juga ya yang dari Banjar ya. Iya, Ada dari dinas. Saya saya live di rumah UMKM Plot di Kabupaten Baritokuala. oh iya. Mungkin bisa siapa? Ah, Yang Rekan-rekan? mewakili dinas ada Pak Salman di sini pendamping UMKM. Pak Oke. Salman bisa menyampaikan sedikit wacana. Dipersilahkan. Pak Salman dari Banjar mungkin bisa menyampaikan apa harapannya dengan adanya aktualisasi pendamping jalin mikro mandiri ya dari Kementerian UMKM, mikro utamanya dari rantai pasok dan juga kemitraan dan rantai pasok. Silakan Pak Salman. Tidak bisa ya? Oke, bisa nggak? Apa di device Naima aja? Sebentar. Bisa dicoba, sekarang sudah bisa Bu Naima. Bisa dicoba lagi. Bisa nggak? Atas nama siapa Bu? Siapa nama Salman? Sebentar ya. Oh, ya udah, Anwar. Oke, silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Salman Mulia dari pendamping UMKM Kabupaten Baritokuala.
Pak Salman, bagaimana kegiatan di rumah UMKM di sini? Apakah seperti pada awal pembukaan ya tahun 2020-an itu masih ramai gitu? Pada keadaan sebelumnya, pada tahun 2019 ke 2021, keadaan rumah UMKM berjalan lancar dengan penjualan yang memuaskan. Namun hasilnya sudah berubah setelah akses jalan mulai berubah. Jadi jalan di sekitaran rumah UMKM Kabupaten Balikpapan sudah jadi sunyi. Mungkin harapannya siapa tahu ada mewakili pemerintah tapi pemerintah Kalsel ya yang hadir di sini. Bagaimana agar meningkatkan rumah UMKM di sini seperti semula ramai? Nah, kalau harapan kami dan UKM-UKM yang menitipkan barang usaha mereka di rumah UMKM untuk bisa ditingkatkan keramaian di sekitaran rumah UMKM. Karena sebelumnya dampak keramaian itu dari arus lalu lintas yang ada di depan rumah UMKM sekarang. Namun sekarang sudah jadi Oke. sunyi karena jembatan ada jalan yang baru dibuat yaitu jembatan Sungai Alalak. Oke. Jadi Pak Salman nanti bisa lebih lanjut kali ya nanti rumah BUMN dari Tapin berarti ikutin terus Pak kelasnya Jamin ini karena dengan Jamin ini mungkin nanti Bapak bisa ada masukan-masukan yang bisa mengembangkan termasuk Jamin dan juga usaha daripada UMKM yang ada di Tapin sana. Terima kasih Pak untuk testimoni dan harapannya pagi ini. Berarti untuk meramaikan ada banyak teknik, tapi ikutin terus kelas kita gitu ya supaya trik-trik yang akan diberikan teman-teman sebagai pendamping itu mungkin bisa diterapkan di Tapin. Oke, terima kasih Pak. Untuk mempersingkat waktu, kita akan foto bersama dulu. Silakan buka kameranya semua. Silakan membuka kamera. Oke, nanti Ko Johan bisa bantu ambilin fotonya ya. Baik, Atau nanti silakan Bapak Ibu uh, Open Cam. sebentar. Iya. Uh, Oke, sudah ya semua? Udah open cam semua? Oke. 1, 2, 3. Oke. Diulang, ada berapa halaman nih? Ada 3 halaman sepertinya ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. 3 halaman ya, Ko Johan ya? Iya, ada 3 Baik. halaman. Udah semua ya ke capture. Saya soalnya tadi sambil menghitung sudah di capture oleh Ko Johan. Oke, terima kasih tadi dari Rumah BUMN Tapin. Terima kasih juga Pak Pris. Rumah Dan kita, BUMN Batola. oh Rumah BUMN Batola, bukan Tapin ya. Oke, Batola. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita untuk masuk ke materi selanjutnya, saya akan panggilkan moderator kami yang paling ganteng ini semedan ya. Silahkan saya serahkan ke Pak Dian Hadi dari pendamping UMKM dan juga anggota Aspendo. Beliau juga pendamping koperasi di Deli Oke, Serdang siap. dengan beberapa dan banyak kali ya dampingannya, tapi menyempatkan diri hari ini untuk memoderatori acara memilah keuangan untuk UMKM. Silakan Pak Dian. Aspendo juga. Silakan Pak Dian, waktu dan tempat kami. Suara saya tidak keluar, Ibu? Keluar, keluar. Keluar, Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Oh,
Yes. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, Pak Dian silakan. Ya, Seperti mohon ke maaf. mute ya. Ya, Sinyalnya mohon kurang maaf baik ya. terpental tadi saya sebentar Bu. Ya, terima Oh, kasih juga tadi ya kata sambutan dari Pak Pris, dari teman-teman Abu dan kawan-kawan dari Sumatera yang sudah hadir. Jadi untuk mempersingkat waktu dan kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih manfaat dari pemisahan me- pemisahan izin mohon maaf strategi memisahkan keuangan usaha mikro? sepertinya terputus-putus ya. Iya, Sinyalnya kurang jaringan bagus. sinyal. Beliau iya Eh, mohon maaf Bu. iya, Kalau silakan ini Pak. sudah iya Bu. Ini lancar ya Bu ya? Iya, Ya, iya. lancar Pak. Mungkin yang satu ditutup, satu buat bicara, mana yang lebih lancar, Pak Dian Hadi. Silakan. Oke. Ya, karena Iya, memang satu situasinya, device aja ya Pak. Iya. kebetulan Deli Serdang memang ini ya agak ini cuacanya nih, sinyalnya hilang-hilang. Iya. Silakan Pak. Oke Bu. Terima kasih. Eh, saya sampaikan kembali eh, judul kelas hari ini adalah strategi memisahkan keuangan usaha mikro yang akan dibawakan oleh Ibu Naimatur. Beliau memiliki karir yaitu ketua koperasi di Kreativitas Candi Laras. Beliau ini juga sama seperti saya, koperasi. Jadi bergerak di bidang koperasi sudah tidak asing lagi. Manfaat dari koperasi bukan hanya untuk simpan pinjam, tapi juga pemberdayaan UMKM yang ada di sekitar, terutama di seluruh Indonesia. Beliau juga memiliki sertifikat BNSP pendamping UKM sebagai asesor pendamping kewirausahaan penyuluh dari BAIPOM kewir kewirausahaan industri. Wow, banyak sekali. Jadi beliau juga ahli di bidang marketing. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita memisahkan eh, strategi keuangan untuk usaha mikro? Selama ini kan kita juga tidak memisahkan toh baik-baik saja. Bahkan juga hasil pendapatan kita juga tidak ada masalah. Tapi coba kita nanti kupas tuntas dari Ibu Naimatur, apa sih Bu manfaat dari pemisahan keuangan secara pribadi atau bisnis dan bagaimana cara praktisi untuk kami dapat mengaplikasikannya di lapangan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung kepada narasumber ya Ibu Naimatur Robiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat dari moderator dan MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya, mewakili Kemen UKM Pak Pristianto dari Deputi Usaha Mikro Rantai Pasok. Kemudian Ketua Aspendo Pak Johan Cahyadi, para pengurus DPP Aspendo, dan juga dari mewakili Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kabupaten Batola dihadiri oleh Pak Salman selaku pendamping UMKM. Saya hari ini live di rumah UMKM Kabupaten Batola. Mudah-mudahan bisa berdampak positif untuk bisa memeriahkan kembali rumah UMKM di Kabupaten Batola. Baiklah, saya hari ini akan menyampaikan mengenai strategi memisahkan keuangan bagi UMI, usaha mikro ya. Izin saya share screen. Sudah terlihat materi saya? Baik ya. Hari ini saya Belum. menyampaikan ya, hingga mudah-mudahan bisa berlangsung. Belum muncul, Masih Bu. masih PDF-nya Bu Naima.
Belum Belum masuk? diklik, Oh, belum. belum. Klik. Belum diklik. Bentar ya, saya stop share dulu. Saya ulang. Oke, sambil di share screen mungkin untuk lingkungan dari Bu Naima bisa mengecilkan volume agar tidak feedback di Bu Naima. Iya. Oh ya Karena mungkin suaranya agak gema ya dikit. sambil Masuk. mempersiapkan tadi mungkin lupa diingatkan di kiri kanan Bapak Ibu apabila ada kabel atau ada dua device yang tidak nyaman diamankan dulu kiri kanan supaya nyaman untuk Ya. mendengarkan materi kita hari ini. Silakan Bu Nema. Em, Mungkin tambahan lagi untuk teman-teman yang hadir, bisa juga langsung mendaftar di Aspendo untuk mendapatkan sertifikat untuk acara di kelas hari ini. Iya. Di juga yang hadir ini apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak dibanding salah satunya dapat ilmu juga dapat sertifikat bahwasannya sudah mengikuti kelas dari Ibu Noimatur Robiah. Wah, luar biasa. Silakan Bu, waktu dan tempat. Sudah terlihat? Sudah aman. Iya, aman ya. Jadi hari ini saya udah tadi diperkenalkan mengenai profil saya, bahwa saya juga di sini adalah pada awalnya merintis pendamping UMKM ya sejak 2017. Sehingga sekarang saya sudah SN di Diskop UKM Provinsi Kalsel selaku penyuluh perizinan badan hukum. Mengapa sih ya kita tuh harus memisahkan laporan keuangan bagi UMKM gitu ya, usaha mikro ya pada umumnya dengan omset yang di bawah 1 miliar gitu, si 500 jutaan atau di bawahnya. Karena pada awalnya ya uang bisnis itu ya uang bisnis, kemudian uang pribadi ya uang pribadi. Harus ada pemisahan yang jelas. Jadi batasan yang sederhana, yang jelas antara uang yang digunakan keperluan sehari-hari dengan yang berputar dalam bisnis itu harus kita pisahkan. Definisi sederhananya seperti itu. Jadi batasan yang jelas antara uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dengan uang yang berputar di dalam bisnis yang ditekuni gitu ya, secara sederhana. Otomatis kita menjamah menyentuh keuangan. Nah, kalau keuangan di sini ya tentunya artinya luas. Di dalamnya ada manajemen, pencatatan, analisis aliran uang dalam entitas, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah. Keuangan itu diantaranya ada mencakup perencanaan, penganggaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Jadi strategi memisahkan keuangan bagi Umi itu ada di dalam pertama dulu adalah perencanaannya ya. Di situ nanti akhirnya akan terlihat seberapa banyak sih laba rugi kita di akhir tahun misalnya di bulan ini sehingga kita tahu ini loh uang pribadi, ini loh uang bisnis gitu ya. Nah, untuk apa juga kita memanajemen keuangan? Di antaranya untuk menjaga keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Sehingga stabilitas keuangan itu untuk yang pribadi sendiri ya stabil. Jadi kita jangan merambah ke keuangan pribadi sehingga akhirnya modal habis gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa ya, sebelum nanti akhirnya mendapatkan sertifikat pada hari ini untuk menjawab pertanyaan sehingga bisa lanjut ke evaluasi kegiatan. Ibu Mei, soal sudah bisa diakses kah? Nanti setelah Oh, nanti ya. selesai ya. Oke, Jadi baik. setelah supaya fokus teman-teman Baik. mendengarkan dari Bu Naima. Silakan. Baik. Lanjut ya. Kenapa sih pengetahuan, pembelajaran, dan materi mengenai keuangan itu penting ya? Pertama, kita secara singkat ya, mengelola pengeluaran dan pendapatan. Edukasi keuangan itu membantu individu secara pribadi memahami pembuatan anggaran yang real. Mengelola pendapatan, pengeluaran dengan bijaksana agar jangan overload. Kemudian membantu menghindari pemborosan ya tentunya dan memastikan bahwa kebutuhan pokok terpenuhi. Kemudian edukasi keuangan itu juga ada akhirnya saving cash. Jadi menabung untuk masa depan itu penting. Karena menabung itu bukan hanya menabung kas ya, bisa juga investasi,
Sehingga membuka rekening tabungan dan berinvestasi ke arah aset ya, itu aman untuk menjaga kesejahteraan masa depan. Sehingga ada dana darurat apabila suatu saat, bukan suatu saat ya, kita pasti mengalami yang namanya musibah, mengalami yang namanya pengakhiran fisik atau pengakhiran kehidupan, sehingga masa depan itu perlu dianggarkan keuangannya. Kemudian investasi juga harus bijak. Edukasi keuangan memberikan wawasan tentang berbagai opsi investasi, di mana investasi yang sesuai dan tentunya risikonya kecil ya. Kadang ada investasi bertawar di mana-mana dengan bulanan yang murah sehingga mendapatkan keuntungan setelah bertahun-tahun gitu ya. Kita juga harus teliti, melihat dan bijak dalam memilih. Karena kadang ada beberapa yang ke arah assurance ya. Ternyata mungkin klaimnya yang susah, bahkan karena nilai manajemen risknya yang besar, akhirnya tutup. Sehingga uang yang tertanam di investasi kita di asuran tersebut akan juga hilang aset kita. Nah, kita akhir-akhir ini ya banyak mengalami inflasi. Kemerosotan daya lesu pembelian yang lemah karena pengaruh dari nilai tukar rupiah. Bagaimana cara kita menghadapi krisis keuangan? Tentunya kita harus mempunyai tadi edukasi keuangan yang jelas. Rencana darurat yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi biaya pemborosan tadi. Dan juga kita harus meningkatkan pendapatan, tentunya menambah usaha baru sampingan yang bisa menambah kas rumah tangga. Kemudian, kita jangan hanya membeli kebanyakan barang yang kadang tidak bermanfaat. Tentunya itu bisa dijual secepatnya, yang mana nilainya biasanya 2 tahun terakhir ya, masih diperlukan untuk dijual dan masih diminati oleh pasar. Misalnya aja laptop bekas ya, kadang yang dicari di pasar itu 2 tahun terakhir umurnya. Nah, kalau sudah lebih dari itu ya kurang laku ya untuk keperluan yang mendesak. Cari sumber pendapatan baru. Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu ya. Banyak. Contohnya aja misalnya ya sekarang ini pendamping halal kan paruh waktu. Nah bisa itu menambah pemasukan. Apalagi ini ya dibuka kuota gratis mulai kemarin ya. Sampai selanjutnya bertahap per provinsi, per daerah ada kuota masing-masing. Ya, ini bagian dari pendapatan yang bisa masuk memperoleh dari satu SH bisa mendapatkan 150.000 potong pajak. Nah, bagus itu jadi pendamping halal, PPH. Kemudian kita membatasi belanja kredit. Kadang ya kita begitu rakusnya, begitu ambisinya untuk mempunyai banyak kartu kredit. Padahal keuangan kita tidak menutupi untuk membayar bulanan kredit tersebut. Jadi kebanyakan cicilan ya, kita harus bisa mempertimbangkan cicilan bulanan berapa sih? Beban kita per bulan berapa? Kalau kartu kredit kita ternyata melebihi dari hal yang kita bisa bayar, tentunya akan menyebabkan eh, loss loss kartu kredit itu ya penggunaannya. Bahkan biasanya akhirnya BI checking kita menjadi negatif karena kartu kredit juga mempengaruhi BI checking. Sehingga kalau kita mau meminjam kur, kartu kredit kita masih tunggakan, nah sangat mempengaruhi meskipun hanya nilai ratusan ribu ya. Jadi batasi penggunaan kartu kredit. Bahkan kalau misalnya masih ada beban kredit bulanan, kalau bisa tidak usah memakai kartu kredit. Seberapa penting sih harus dipisahkan gitu ya? Tadi untuk memantau kesehatan bisnis. Kemudian dengan memisahkan keuangan itu kita tahu, oh kemampuan kita sebulan segini setelah kita habis membayar beban cicilan-cicilan segini. Jadi keputusan yang tepat untuk membeli barang yang sangat dibutuhkan. Di situ manfaat memisahkan keuangan. Kemudian setiap tahun, awal tahun dari bulan Januari sampai Maret, kita wajib membayar pajak yang memiliki NPWP, kemudian melapor SPT ya. Dari situ kita akhirnya tahu seberapa besar sih omset kita dari bisnis per tahun. Jadi kita bisa menyisihkan untuk membayar
pajak di kantor pajak pertama ya. Jadi memudahkan urusan pajak. Menghindari masalah hukum di kemudian hari terkait aset dan keuangan ya, karena ada bagi yang memiliki usaha yang berbadan hukum ya, apalagi misalnya CP, kan bisa menggerogoti aset jika terjadi kebangkrutan atau pailit terhadap usaha tersebut. Sehingga dengan adanya pemisahan kebutuhan rumah tangga pribadi dengan bisnis, kita bisa menjaga saving aset, saving cash, dan juga kesejahteraan untuk masa depan terjamin. Sehingga perencanaan keuangan bisa lebih matang untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Nah, kapan sih sebaiknya memisahkan keuangan gitu ya? Singkatnya, sejak hari pertama kita memulai bisnis. Jangan ditunda-tunda. Semakin cepat kita memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, maka semakin baik kesehatan finansial kita dan bisnis kita. Di mana kita melakukannya? Pemisahan keuangan dilakukan di tempat yang terorganisir dan mudah diakses. Jadi biasanya ya pada awalnya itu kita mempunyai rekening bisnis. Ada rekening pribadi, ada rekening bisnis, jangan dicampur. Siapa yang perlu memisahkan? Semua pelaku bisnis. Semua pelaku usaha. Semua pengusaha yang mana memiliki bisnis meskipun skalanya mulai dari mikro, kecil, menengah apalagi ya. Dan siapa yang memiliki perusahaan berbadan hukum pasti itu. Atau jenis pekerjaan yang kita lakukan di mana bisa menghasilkan uang. Sehingga keuangan pribadi, kebutuhan pribadi bisa kita perhitungkan dengan bisnis yang berputar. Dan itu krusial penting. Nah, di sini kita bisa membedakan secara sederhana ya, pengusaha atau UMKM itu yang sebagai pelaku tadi apa-apa sih gitu ya. Pertama, freelance. Meskipun kita memiliki usaha sendiri ya, mengatur jam kerja tersendiri, memisahkan keuangan juga penting. Karena apa? Kita tahu akhirnya bisnis kita ini apakah nanti akan diteruskan atau hanya mengganggu waktu aja gitu, mengganggu dari kebutuhan pekerjaan utama gitu ya. Tuh pertama freelance. Kemudian pemilik perusahaan besar tentunya ya, pemisahan keuangan ini sangat penting karena menjaga keharusan hukumnya, menjaga aset sehingga auditnya bagus, lancar, nilainya baik ya. Kemudian pelaporan keuangannya lancar, kemudian aset perusahaan tersebut bisa tersimpan dan menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut jangan sampai terjual gitu ya. Kemudian pemilik bisnis online juga ya, meskipun biasanya ada pemasukan yang terbaca di keuangan e-commerce itu ya, pemasukan pendapatan berapa. Di situ juga jangan kita simpan barengan dengan uang pribadi. Karena banyak bisnis yang beroperasi di online itu akan membantu kita melacak transaksi penjualan, pemasaran, dan pengeluaran lainnya dengan mudah. Jadi, berapa bisnis online kita miliki, e-commerce-nya misalnya 3, ya 3 rekeningnya, rekening Tokopedia, rekening Shopee, rekening Blibli. Nah, jadi Shopee segini penghasilan, Blibli segini. Buku tabungan sekarang banyak ya. Bahkan ada pembukaannya itu yang 50.000 aja karena ada misalnya bank-bank tertutup plat merah ya, ada yang namanya khusus tabungan mikro gitu. Tabungan UMKM. Di mana ya terbatas juga ya mengenai penarikan tunainya. Cuman dari situ kita bisa memilah dan bisa membagi keuangan. Dari yang sederhana dulu ya. Bahkan ada beberapa bank plat merah juga yang ada tabunganku gitu ya. Itu juga tidak ada potongan bulanannya. Yang penting kita tahu bahwa hasil dari bisnis sampingan kita sebegini. Nah, seperti itu. Kemudian yang memiliki bisnis UMKM, pelaku usaha, baik yang mempunyai toko online, toko offline, warung, bisnis rumahan, bisnis menjahit, menganyam yang bisa mendatangkan penghasilan dari penjualan produk UMKM ya. Sehingga pelaku usahanya itu lebih profesional dalam mengelola keuangan dan bersifat bisa mengukur profitabilitas usahanya, keberlangsungan produksinya. Nah, kesimpulan awal
dari siapapun yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, yang mau untung ya, pasti semua mau untung. Perlu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Wajib memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Karena apa? Fondasi penting untuk membangun bisnis yang sehat dan berkelanjut. Nah, di sini tentunya Aspendo hadir ya. Memiliki banyak talenta-talenta pendamping-pendamping profesional yang bisa membantu UMKM dalam keberlangsungan usahanya. Kami di Aspendo selaku pendamping UMKM banyak perannya, bisa menjadi mentor, mendampingi sebagai coach, fasilitator juga. Untuk apa? Membantu mengatasi permasalahan UMKM dalam segala bidang gitu ya. Jadi pendamping UMKM di Aspendo ini multi talent. Kemudian membantu meningkatkan kinerja usaha dan juga membantu mempersiapkan persaingan usaha menghadapi ke depannya. Apalagi kami di Aspendo ini banyak mempunyai ahli-ahli digital marketing ya, sehingga sekarang ini kita harus go digital dalam penjualan. Strateginya apa sih? Kan strategi memisahkan keuangan bagi Umi ya. Tentunya yang pertama kita harus tahu uang pribadi dan uang bisnis. Tadi kan sudah dijelaskan. Uang pribadi apa, uang bisnis apa gitu ya. Kemudian menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin. Pengeluaran pribadi ya. Dan juga tentunya pengeluaran dari bisnis tersebut untuk membayar biaya operasional. Bijak. Kemudian mencatat semua transaksi keuangan bisnis secara kas ya. Ada transaksinya dicatat secara manual dulu yang belum mempunyai payment digital ya, belum mempunyai e-kasir kah. Kemudian kita bisa mengontrol dan mengawasi arus kas yang setiap hari dicatat. Kemudian ada dana cadangan saving kas, di mana nanti pasti ada kebutuhan darurat keuangan dari bisnis ya. Misalnya ternyata ada kerusakan sarana prasarana, kemudian tiba-tiba ada kredit macet kayak, jadi ada dana untuk talangan. Kemudian kita merencanakan pendapatan tambahan. Biasanya setelah dihitung, oh ternyata belum balik modal gitu ya dalam beberapa tahun nih. Berarti harus ada usaha plusnya. Apakah menambah variasi produk atau menambah cabang baru misalnya ya. Kemudian kita akhirnya tahu, oh kira-kira per bulan omset saya berapa sih? Per tahun segini sehingga saya bisa mempunyai aset nanti seharga ini dalam berapa tahun ke depan. Kemudian pentingnya manajemen keuangan bagi UMKM ya. Membantu pelaku usaha mengetahui apakah usaha mereka menghasilkan keuntungan atau rugi. Kemudian membantu pelaku usaha meminimalisir resiko kehilangan produk. Kadang kita jor-joran ya memproduksi produk, ternyata produknya tidak laku di pasaran. Dari situ kita kan bisa menilai setiap bulan, oh pemasukan segini, pengeluaran untuk variasi produk segini, ternyata tidak ada untungnya. Di situ juga berperan ya analisa produk SWOT misalnya BMJ yang udah diajarkan sebelumnya ya atau nanti selanjutnya. Jadi branding ya. Kemudian meminimalisir aset. Kadang kita uang belum cukup beli aset nih ngutang aja jangan. Jadi kalau ada kelebihan kas kita beli aset yang cash gitu. Untuk apa? Biar tidak menambah cicilan baru. Kemudian meminimalisir risiko uang yang hilang. Karena apa? Kadang kita tidak bisa terlalu mempercayakan sepenuhnya kepada admin kasir. Jadi sebagai pelaku usaha dia harus mengerti dan mengawasi peredaran arus kasnya. Sehingga kecurangan itu diminimalisir atau dihilangkan. Membantu pelaku usaha mengetahui perkembangan bisnisnya. Jadi dalam 1 tahun terakhir, bisnisku berkembangnya bagaimana sih? Kok bisa nggak seramai dulu gitu ya? Apa sih kendalanya gitu? Bisa dilihat dari laporan keuangan. Kemudian mengontrol aset tadi, apakah berhak beli aset baru atau ternyata aset yang ada harus dijual untuk menutupi kebangkrutan misalnya. Dan situ akhirnya kita bisa tahu
Kemudian membantu pelaku usaha biasanya mendapatkan pinjaman dana segar dari bank yang berbunga rendah ya, berplat merah. Karena kalau kita mau pinjaman kur atau pinjaman dana hibah atau dana LPDB dari koperasi biasanya kan ya harus ada laporan keuangan dari koperasi, laporan keuangan dari pelaku UMKM, neraca analisa laba ruginya dilihat. Supaya apa? Supaya bank itu bisa mentaksasi, oh ternyata meskipun nilai aset yang disimpan ya, biasanya kan ada kayak agunan gitu ya, nilainya 100 juta aja. Bisa dipinjami ini senilai 2 kali lipatnya karena dilihat dari neraca keuangannya positif. Bisa dia memenuhi melunasi hingga 2 tahun ke depan. Nah, jadi laporan keuangan itu memudahkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Tentunya juga biasanya perlu untuk melaporkan SPT tahunan ya. Diperlukan laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Mari kita praktisnya membuka lembar untuk memisahkan laporan keuangan. Nanti di akhir kita ada ya, laporan keuangan sederhana bagi UMKM, di mana nanti ada tugas juga supaya bisa memahami materi pada hari ini. Yang pertama tadi, kita membuka rekening bank yang terpisah. Ada 2 jenis bisnis, 2 jenis buku tabungan, begitu ya. Kebanyakan membuka tabungan itu nggak apa-apa kalau keuangan pribadinya disimpan di dalam loker gitu ya. Cuman bisnisnya ini memang harus berputar di buku tabungan. Kemudian buat anggaran dan gaji untuk diri sendiri tentunya ya. Jadi kita selaku pelaku usaha, kita yang memiliki bisnis, kita juga harus digaji. Supaya apa? Penghargaan terhadap jerih payah kita selaku pengusaha ya. Kita harus menghargai diri kita sendiri, self influence kita. Supaya apa? Kita bisa menambah karyawan baru dan memberikan penghargaan yang bagus, penggajian yang sesuai UMP untuk karyawan. Kemudian jangan lupa setiap transaksi yang ada kita catat di buku kas manual dulu setiap hari ya. Dan buat laporan keuangan rutin bulanan. Bisa di metode Excel atau sudah ada sistem kasir gitu ya. Dan jangan campur aset pribadi dan bisnis tadi. Kita mempunyai sudah aset pribadi sebelum memulai usaha ya disimpan. Kemudian setelah berkembang usaha kita 2 tahun bisa membeli aset ini adalah hasil usaha bisnis kita gitu ya. Kemudian tentunya dan wajib kita harus melek teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Sekarang banyak sistem pelaporan-pelaporan secara online, manual Excel juga ada ya. Kemudian banyak dari laporan-laporan keuangan dari Google Play Store itu yang berbayar, yang gratis yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan nanti ya ada materi selanjutnya dari para pendamping Aspendo bisa menampilkan laporan keuangan secara online dengan teknologi gitu ya. Nah, tips dan strategi lainnya ya tambahan nih. Pisahkan rekening pribadi dan usaha. Tadi sudah jelas ya. Kemudian rancang perencanaan rutin. Jadi sebelum kita tadi membuka-buka rekening, kita harus ada juga merancang perencanaan rutinnya ya. Mengenai paling ini 6 bulan ke depan, biasanya sih setahun ya, program 1 tahun. Mengenai usaha kita, apakah ada variasi produk, membuka cabang baru, menambah karyawan baru, atau menambah dana segar dari pinjaman gitu. Tentunya setelah terjadi transaksi dan kita berbisnis, transaksi arus kas harus selalu dicatat. Nah, masih tips ya. Susun laporan keuangan usaha tadi, disingkat ya. Siapkan dana darurat. Laporan keuangan tadi kan sudah disusun dari perencanaan, kemudian setiap bulannya. Setelah itu harus ada kita menyimpan dana darurat. Untuk apa? Untuk menutup apabila ada musibah, mayor efek, ada kecelakaan misalnya, ada terjadi crash di dalam keuangan, ya, internal, eksternal. Nah, dana darurat ini sangat diperlukan.
dana talangan. Kemudian cermat dalam mengalokasi cash dana tersebut ya. Secara cermat, secara teliti dan akurat. Ada pertimbangan tertentu apabila penggajian karyawan misalnya. Belum bisa menggaji UMP, gaji sesuai dengan keuangan yang ada. Setelah berkembang hingga bisa menghasilkan, menguntungkan, baru kita harus menggaji karyawan sesuai UMP setempat. Apabila sudah memenuhi standar ya. Kalau baru memulai usaha, kita sistem borongan aja, biasanya bagi hasil gitu. Asal saling menguntungkan. Jika kita sudah mempunyai kas di bank, biasanya ya penawaran bisnis kartu kredit itu dengan mudah ditawarkan oleh para front officer bank tersebut ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan kartu kredit bisnis ya. Di mana ada dana power cash-nya bisa kita ambil. Biasanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung banknya ya. Gak ada bunga biasanya. Sehingga kita bisa tutupi, kita perlu segini uang power cash, bisa kita tutup. Sehingga sebagai dana talangan bisa dipakai. Kemudian keuangan kita menghasilkan laba, mulailah berinvestasi. Bisa dalam bentuk membeli emas, saham, reksadana, ataupun juga membeli aset. Atau memperbaharui sarana prasarana yang ada di pabrik, di bisnisnya. Misalnya laptop yang sudah aus bisa diganti dengan yang baru gitu ya. Itu juga investasi alat. Kemudian membeli mesin yang lebih canggih gitu ya. Nah, money like emotion is something you must control to keep your life on the right track. Jadi ya, uang itu sangat menyentuh, uang itu harus kita kontrol dengan bagus sehingga tidak menyebabkan kebangkrutan. Salah satu alasan utama mengapa penting untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis adalah karena mencerminkan profesionalisme dalam berusaha, dalam mengelola keuangan. Sebagai pengusaha yang sukses, pengusaha yang profesional, dan pengusaha yang mau maju dan mau mengikuti perkembangan zaman, tentunya harus memisahkan keuangannya. Dengan membedakan kedua jenis keuangan, kita dapat menghindari campur tangan transaksi dari luar, ya, dari internal keluarga, family misalnya ya, ataupun dari enemy bisnis. Sehingga kita mengontrol keuangan itu dengan bagus. Hal yang sangat penting ya, ketika datang ke pembayaran pajak, laporan keuangan itu otoritas perpajakan. Selain itu, memisahkan keuangan juga membantu meningkatkan efisiensi finansial secara keseluruhan. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang kita habiskan, berapa banyak uang yang kita operasional bisnis, kita dapat membuat perkiraan anggaran lebih baik untuk perencanaan tahun berikutnya. Ini membantu menjaga stabilitas finansial kita dan memberikan pemahaman mendalam tentang arus kas kepada pelanggan, kepada buyer, dan kepada mitra, sehingga bisa memperbanyak mitra relasi kerjasama ya, karena profitabilitas usaha kita positif. Terakhir, memisahkan keuangan juga merupakan langkah perlindungan diri yang bijaksana. Melindungi diri ya. Jika ada situasi darurat di bisnis atau bahkan pilot, maka pemisahan keuangan tadi bisa tidak merembet ke aset pribadi kita gitu ya, karena sudah jelas tadi bahwa ini aset dalam bisnis, ini aset sebelum kita berbisnis, jadi nggak sampai disita bank misalnya gitu ya, karena ini aset bisnis dan ini aset keluarga. Dan melindungi harta benda kita seperti rumah dan kendaraan dari resiko kebangkrutan. Nah, biasanya kita berbicara mengenai laporan keuangan itu jenisnya ada 3 ya. Ada laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Biasanya yang diminta SPT Pajak Pratama itu laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas itu pribadi kita mengetahui harian dari kegiatan kita sehingga bisa menghasilkan neraca seimbang dan laporan laba rugi yang jelas. Terima kasih dulu ya. Nanti setelah ini akan kita buka sesi penjelasan mengenai laporan keuangan sederhana bagi Umi.
Oke.